Kemudian surat selanjutnya yang sering didengung-dengungkan oleh para pembela tauhid adalah bahwa para pembuat hukum atau orang-orang yang menegakkan hukum puasa atau orang yang terjerumus ke dalam syirik hukum dengan memberikan loyalitas kepada hukum puasa, mereka itu belum tegak hujjah. Belum tegak hujjah. Sehingga mereka itu ketika melakukan kemusyrikan tidak bisa dihukumi sebagai orang musyrik. Jadi belum tegak hujjah. Jadi mereka mengatakan belum tegak hujjah. Nah, bagaimana? Soal jawabannya bahwa yang namanya nama musyrik, status seseorang sebagai orang musyrik, status sebagai orang musyrik, orang kalau melakukan kemusyrikan syirik akbar yang nyata, sengaja lagi tidak dipaksa. Sekarang mereka sengaja melakukan tidak? Sengaja tidak? Dipaksa tidak? Tidak. Berarti mereka sengaja membuat hukum, sengaja memutuskan dengan selain hukum Allah, sengaja membela selain hukum Allah, sengaja kan? Kedua, mereka tidak dipaksa. Orang yang sengaja melakukan syirik akbar lagi tidak dipaksa, dia itu disebut orang musyrik, baik sudah mendengar Al-Quran maupun belum mendengar Al-Quran, baik belum tegak hujjah maupun sudah tegak hujjah, baik belum didakwahi atau saat didakwahi atau sudah didakwahi. Lihatkan, orang yang melakukan syirik akbar seraya tidak dipaksa, lagi sengaja, dia itu disebut orang musyrik walaupun belum tegak hujjah. Dalilnya surat At-Taubah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Jika salah seorang dari orang-orang musyrik itu meminta jaminan keamanan kepada kamu, maka berilah dia jaminan keamanan sampai dia mendengar firman Allah. Bila salah seorang dari orang-orang musyrik itu meminta apa? Istajarah, meminta jaminan keamanan kepada kamu, maka berilah dia jaminan keamanan, berilah dia keamanan sampai mendengar firman Allah. Lihat di sini, sebelum mendengar firman Allah itu orang musyrik. Jadi sebelum mendengar firman Allah, karena dia melakukan kemusyrikan, itu orang musyrik. Sebelum mendengar hujjah syariah, sebelum mendengar Al-Quran, orang kalau melakukan syirik akbar itu orang musyrik, walaupun belum mendengar Al-Quran. Terus juga di dalam hadis Rasulullah, dalam hadis dari Imam Ahmad, hadis Sahih tentang Banul Munafik, Rasulullah SAW ditanya tentang Banul Munafik, tentang Al-Munafik, berapa Banul Munafik. Al-Munafik itu orang bapak yang meninggal zaman jahiliyah di atas kemusyrikan. Anak-anaknya datang kepada Rasulullah bertanya tentang ayahnya ini yang banyak berbuat kebaikan. Kata Rasulullah, "Inna abaka munafik, tapi bapak kamu al-munafik ini di neraka." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ma'amullah, ma'ataina alaihi min sabrin, amiriyin, wala qurasyiyin, min musyrikin. Fakul arsalani ilaika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, fa'ubashiruka bima yasuka, wajaru ala wajhika wa batnika finnar." Demi Allah, kalau kamu melewati kuburan orang musyrik mana saja, orang musyrik mana saja, baik Quraisy maupun Banu Amir, katakanlah kepada penghuni kuburnya, saya diutus kepada kalian oleh Muhammad untuk memberikan kabar gembira kepada kalian. Kalian diutus turun
Disebut apa? Musyrik, orang musyrik, min musyrikin. Padahal mereka zaman jahiliyah belum ada Al-Quran, belum diutus Rasulullah. Tapi tatkala dia melakukan kemusyrikan disebut orang musyrik. Jadi apa? Nama musyrik itu tidak ada kaitan dengan jika orang melakukan kemusyrikan dia disebut orang musyrik. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib, Al-Walid ibn Mughirah, Ubay ibn Khalaf, dan yang lainnya sebelum datang Rasulullah, sebelum Al-Quran turun, apa mereka katakan? Musyrik atau musyrik? Musyrik. Setelah mendengar Al-Quran turun, para ulama mengatakan disebut orang-orang musyrik jahiliyah kan? Ya, disebut musyrik jahiliyah padahal belum mendengar apa? Al-Quran. Jadi orang belum mendengar Al-Quran, kalau dia melakukan syirik akbar yang nyata, mengajak lagi tidak dipaksa, disebut orang musyrik. Tidak ada kaitan dengan hujjah. Itu orang belum mendengar Al-Quran, belum mendengar Muhammad SAW. Bagaimana halnya dengan para musyrik akbar zaman sekarang dari kalangan para pembuat hukum dan penegaknya, yang mana Al-Quran sudah turun belum? Rasulullah sudah diutus belum? Al-Quran ada di rumah mereka tidak? Ada. Sudah tergabung dengan sampainya Al-Quran kepada mereka sudah apa? Sudah mendapatkan apa? Peringatan. Sudah tergabung. Sudah. Itu lebih apa? Allah mengatakan dalam surat Al-An'am, Allah mengatakan kalau tidak saya kemudian, wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh. Dan telah diwahyukan kepadaku Al-Quran ini supaya dengan Al-Quran ini aku memberikan peringatan kepada kalian dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Ya, orang yang sudah sampai Al-Quran kepadanya sudah mendapatkan apa? Peringatan. Sekarang sudah sampai Al-Quran belum? Dalam masalah ini ada tidak Quran? Jadi orang yang sampai Al-Quran kepadanya, apalagi terjemahannya ada juga, mereka membuat terjemahan. Berarti lebih apa? Sudah sampai hujjah Risaliyah, terutama dalam masalah tauhid yang merupakan inti ajaran Islam, yang dari awal sampai akhir berbicara Al-Quran tentang tauhid, baik tentang tauhidnya, penghati-hatian atau pujian kepada orang yang bertauhid dan tempat bagi orang yang tauhid di akhirat, ataupun larangan dari syirik, kemudian ancaman bagi pelaku kemusyrikan, dan tempat yang disiapkan bagi orang musyrik nanti di akhirat. Karena itu kan Al-Quran berbicara dari awal sampai akhir tentang itu. Jadi orang Al-Quran sudah sampai sudah mendapatkan peringatan. Ketika dia tidak tahu, bukan karena dia belum sampai, karena dia orang yang berpaling. Orang berpaling. Sekarang ketika kita disiram tidak pakai helm, tidak pakai helm. Sekarang di rumah kita ada nggak kitab undang-undang tentang helm? Punya nggak masing-masing? Punya tidak? Tidak punya. Ketika kita melanggar, tidak sengaja, karena tidak tahu, karena memang di rumah tidak ada, tidak disosialisasikan, istilah diurut tidak. Kita beralasan, saya tidak tahu, diurut tidak. Padahal di rumah kita tidak ada. Di mereka juga tidak pernah selama mensosialisasikan helm dan lain-lainnya, tidak. Tapi ketika kita tidak pakai, kita
ditilang, didenda, tidak diukur sama kejahilan kita. Padahal itu masalah yang sangat hobi dari hukum mereka. Ya. Tapi orang zaman sekarang justru mengukur mereka dengan sesuatu yang Al-Quran nyata ada pada diri mereka. Di tiap rumah mereka, ketika nikah, mahalnya apa? Al-Quran dan seperangkat alat. Dia dulu kan aneh. Makanya mereka itu bukan tidak tahu, tapi tidak mau. Makanya ketika mereka mengatakan kenapa tidak mau baca, kan itu. Ketika kita tidak pakai, salah kaitannya. Begitu juga mereka salah. Ketika melakukan kemusyrikan, salah tidak mau baca. Dia dalam Al-Quran sudah dilarang bahwa perbuatan hukum di tangan Allah tidak boleh memalingkan kesetiaan hukum kepada selain hukum. Allah sudah dilarang. Kenapa tidak tahu? Kenapa bermaling? Sedangkan di antara macam kekafiran ada yang disebut dengan kufur i'rad, kekafiran karena sebab